Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ella Kurniasi di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pengalaman yang saya rasakan, yaitu tentang ciri-ciri kesembuhan dari penyakit GERD dan anxiety disorder itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi ini lebih lanjut, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like agar video ini bisa tersebar ke lebih banyak orang, dan jika berkenan boleh bantu subscribe. Adapun teman-teman, pengalaman saya bagaimana ciri-cirinya bisa sembuh dari GERD dan anxiety yang sebelumnya setiap harinya itu selalu berganti sensasi demi sensasi, pikiran negatif silih berganti berdatangan dengan berbagai metode, dengan berbagai pola. Saya berusaha untuk senantiasa setiap harinya mengevaluasi diri, memperbaiki apa yang salahnya, menyadari bahwa ini tuh hanya pikiran saja, dan mengkontrol pikiran agar kita ini tidak fokus dan tidak terjerumus lagi ke dalam pikiran-pikiran negatif. Semuanya itu memang butuh perjuangan dan butuh waktu, juga proses agar kita bisa benar-benar menyadari letak salah kita itu di mana, letak zolim kita terhadap tubuh kita itu di mana, dan pada akhirnya kita tidak akan mengulang kesalahan yang kedua kalinya. Nah, kira-kira ciri-ciri kita ini sudah menunjukkan kesembuhan dari penyakit GERD dan anxiety itu seperti apa? Adalah satu, teman-teman, cirinya, yaitu kita bisa mengendalikan cemas kita. Kita bisa mengendalikan ketakutan kita, dan kita bisa berdiri tangguh dan kokoh, tidak tergoda, tidak terjerumus dengan pikiran negatif yang hadir ke dalam pikiran kita. Itu adalah ciri-ciri dari teman-teman sudah menuju kesembuhan. Nah, memang teman-teman, penyakit ini bukan penyakit pada umumnya. Seperti contohnya kita sedang batuk pilek, minum obat batuk yang ada di apotek tanpa kita harus berobat ke dokter, dalam 1-2 pekan kita bisa sembuh. Tapi kalau penyakit ini, GERD, anxiety, psikosomatis, itu memerlukan proses, teman-teman, memerlukan waktu yang sedikit lebih panjang agar kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita ini tetap jadi bosnya, bukan malah pikiran kita yang jadi bosnya. Ya, jangan sampai pikiran itu jadi bos kita, gitu ya, sehingga kita terpuruk terus ketika ada pikiran negatif muncul. Ketika ada overthinking, kita gak bisa tidur, kita gelisah, kita serba salah gitu ya, galau dan lain sebagainya. Jadi ketika ada misalnya pikiran negatif itu datang, kita langsung bisa menepisnya dengan cepat. Oh, ini hanya pikiran negatif saja. Ya udah, tidak dipikirkan gitu ya. Oh, jangan-jangan iya nih ya, ini adalah pertanda. Jangan-jangan ketika jantung berdebar ini adalah pertanda saya akan serangan jantung, saya akan meninggal sebentar lagi, nanti saya akan dikubur saya sendirian dan lain sebagainya gitu ya. Itu tergantung ketakutan yang sedang teman-teman hadapi. Kalau saya memang yang jadi trigger saya terkena cemas, anxiety, dan sampai akhirnya saya GERD adalah pemicunya saya takut akan kematian, teman-teman. Nah, di antara teman-teman ada banyak yang cerita terhadap saya, triggernya itu ada yang takut dengan orang yang bunuh diri gitu. Jadi setiap kali mendengar kabar orang yang bunuh diri pasti ketakutan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sudah bisa mengendalikan semua itu, bahwa
itu hanyalah sebuah pikiran gitu ya, yang muncul kepada diri kita, yang hanya numpang lewat doang, maka itu adalah satu poin teman-teman akan segera sembuh dengan total ya. Pokoknya ketika semua sudah bisa tersadari gitu ya, dan saya ikhlas aja apapun yang akan terjadi di depan sana, insya Allah Allah tidak akan zolim terhadap semua hambanya gitu ya, maka lama-lama pikiran negatif itu hilang, tidak akan ada lagi ke dalam diri kita teman-teman, dan kita akan sembuh dengan total ya. Kalaupun misalnya di suatu hari nanti ada momen yang membuat kita stres, membuat kita cemas kembali gitu ya, kita sudah tahu nih solusinya seperti ini, maka udah dijalanin lagi prosesnya, dievaluasi lagi. Lama-kelamaan kita akan berada di sebuah kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, dan jauh lebih bahagia. Terima kasih teman-teman, itu saja yang bisa saya share hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.